Selamat malam, Shiners! Welcome dalam pertemuan Shine Talk Show yang ketiga ini. Terima kasih buat Shiners yang terus hadir dalam acara Talk Show Shine di selama pandemi ini. Mulai dari tema pertama, yaitu berjalan bersama Tuhan. Kemudian yang kedua dengan tema kekuatanku adalah bersamamu. Kami yakin dengan rangkaian tema yang dikemas spesial buat Shiner semua selalu dapat menguatkan, memberikan pengharapan baru untuk memasuki masa new normal ini. Memasuki masa new normal untuk sebagian perempuan bukanlah perkara yang mudah. Maka dari itu malam ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri dan juga hati kita untuk memasuki masa yang baru dengan hati yang selalu positif. Semakin kenal, pastinya akan semakin sayang. Saya Rita David Lau, salah satu pengurus Shine Bandung, kembali menemani Shiners yang sangat setia selalu hadir sebagai moderator pada malam ini dengan tema Stay Positif. Ya, stay positif. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menyambut dan menyapa Shiners dari seluruh Indonesia. Di antaranya hadir dari kota Kupang. Oke, hello Kupang. Lalu ada lagi Purwokerto. Oke, next ada Medan, Cimahi, Manokwari, Papua Barat, Sorong, Papua. Hello Sorong, Papua. Dengan Bekasi Barat, lalu Jakarta, dan yang terbanyak dari Bandung. Dan mungkin juga dari kota-kota lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami yakin Shiner semua dalam kondisi yang sangat sehat, dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan selalu semangat menerima hal baru dengan perubahan yang baru juga, sehingga kita bisa bertemu lagi secara virtual dan siap menerima berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Levi Supit, ya. Dan selama khotbah berlangsung, Shiners dapat mengajukan pertanyaan lewat WA ke nomor hotline Shine, yaitu 0812 0812-8199-0905. Oke, sekali lagi saya sebutkan ya, 0812-8199-0905. Dan pertanyaan tersebut Shiners dapat WA dan kami akan rangkumkan dan akan dijawab langsung oleh Ibu Levi Supit setelah khotbah. Ya, so buat Shiner semua, stay tune terus dalam acara talk show hari ini dan pastikan Shiner semua terberkati. Oke, mengenai pembicara hari ini, Pastor Levi Supit adalah gembala dari Gereja Jakarta Church. Beliau adalah seorang pengkhotbah dan pembicara di berbagai seminar di seluruh Indonesia. Beliau juga pernah menjadi host di beberapa acara TV seperti Daddy's Girl, Place of Blessing, dan Solusi. Pastor Levi Supit adalah istri dari Pastor Edward Supit dan ibu dari 3 orang anak, yaitu Rachel, Jacob, dan si ganteng EJ. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Levi Supit. Oke, welcome Ibu Levi. Thank you, senang banget malam hari ini bisa kumpul dengan para Shiners semuanya. Biar kiranya kita terus bersinar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke, welcome Ibu Levi Supit. Hal positif di acara Shine selama pandemi ini adalah saya bisa langsung bertatap muka dengan jarak yang sangat dekat dengan Bu Levi ini. Biasanya kalau on stage itu kan jauh ya, Pastor ya. Nah, kalau sekarang hanya dalam jangkauan kurang dari 1 meter, saya udah deket nih langsung dengan Pastor Levi Supit ya. Dan juga
mungkin buat para Shiners semuanya, pastikan teman-teman semuanya Shiners terberkati dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bu Levi nanti setelah khotbah. Jadi pastikan semuanya dapat WA ke nomor hotline Shine, dan Bu Levi nanti akan jawab segera. Oke, waktu dan tempat saya akan persilahkan untuk Ibu Levi Supit. Terima kasih, positif ya. Malam ini positif ya. Senang banget dikasih kesempatan sama Tuhan untuk boleh ketemu dengan para Shiners semuanya dalam jarak dekat ya. Tadi katanya Sister Rita satu meter aja. Tapi walaupun kita mungkin secara jarak jauh, tetapi Tuhan kita menyatukan kita dalam kasih. Oke, nah malam ini I'm so excited boleh menyampaikan pesan Tuhan tentang stay positive. Kenapa? Karena memang benar kita ini hidup kepengen banget untuk selalu mendapatkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita berharap waktu sebelum kita menikah, pernikahan kita seperti Cinderella, kita punya suami yang bisa terus bukain pintu mobil buat kita punya suami yang pagi-pagi kiss kita di pipi dan bilang, "Mah, papa tuh orang paling diberkati luar biasa." Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak selalu hal yang positif terjadi di dalam kehidupan kita. Ternyata dalam hidup kita harus lewati juga yang namanya hal-hal yang negatif. Tapi malam hari ini kita mau belajar bagaimana sekalipun kita berhadapan dengan hal yang negatif, kita bisa tetap keluar menjadi orang-orang yang positif, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita buka dulu ayatnya, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Wow, udah keluar ya ayatnya. Yuk, dimanapun saja kita berada, ada di Purwokerto, ada di Papua tadi ya, dan di tempat-tempat lain. Hello semuanya, dan terutama di Bandung yang paling banyak. Di rumah sekarang ikut baca sama-sama karena firman Tuhan itu menguatkan kita pasti. Yuk kita baca ya, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang percaya ayat malam hari ini adalah buat kita secara pribadi, sama-sama kita katakan amin. Yes, dalam dunia dikatakan akan ada penganiayaan. Dalam dunia kita akan terima masalah negatif, pastikan yang namanya masalah. Entah itu kita dihadapi dengan orang yang mungkin bohong dalam hidup kita, menipu hidup kita, ada permusuhan, ada persengkokolan di belakang kita, aduh susah bener ya bahasanya. Ada perselingkuhan bahkan, ada kecurangan. Semuanya itu kan negatif buat kita, bukan itu yang kita kepengen. Kita nggak kepengen dapat itu di dalam kehidupan kita. Terutama sekarang di saat masa pandemi, ternyata kok nambah lagi negatifnya. Kok terjadi lagi hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Mungkin suami keuangan menjadi terganggu, usaha kita terganggu. Mungkin bahkan ada yang di PHK, ada yang jobless, ada yang punya usaha mungkin gak laku dan lain-lain. Sehingga waktu kita negatif, di masa yang negatif, gampang sekali bagi kita untuk mengalami kekecewaan, bagi kita untuk mengalami yang namanya kepahitan, bagi kita untuk mengalami putus asa. Dan hati-hati ya teman-teman wanita aku yang luar biasa, kalau kita putus asa, orang putus asa biasanya itu mandek, orang putus asa itu biasanya stop ya, udah gak bisa jalan lagi. Dan bayangkan kalau di tengah masalah keuangan kita berhenti, di tengah masalah rumah tangga, pernikahan kita pengen berhenti, bahkan kita berkata, saya mau berhenti aja deh jadi orang baik. Jadi orang baik nggak enak, ini bahaya. Kenapa? Karena tujuan iblis adalah untuk membinasakan kita.
mencuri dan membunuh dan membinasakan. Untuk itu malam hari ini kita harus hidup positif. Nah, bagaimana caranya untuk hidup positif? Saya ingin bagikan untuk kaum wanita, teman-teman aku yang aku sayang semuanya dimanapun saja kotaknya hari ini ya. Yang pertama, bagaimana cara kerja hidup yang positif? Catat baik-baik, karena ini yang paling penting. Yaitu cara hidup yang positif berasal dari sumber yang positif. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita mau bilang, ih aku tuh pengen hidup positif, yang harus dibetulin pertama-tama adalah sumbernya. Di dalamnya. Kenapa? Karena yang di dalam ini akan mengeluarkan sesuatu yang akan terlihat di luar. Jadi kalau kita di tengah masa negatif kita keluarin yang positif, itu berarti dalamnya kita adalah positif. Satu ayat bagus banget. Ayat ini berkata, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, jadi yang ada di luar kita, positif atau negatif, itu adalah hasil dari apa yang ada di dalam kita. Kalau kita lihat orang positif ya, segala sesuatunya kita lihat itu orang enak banget ya, kaya, itu orang nggak ada masalah, hidupnya enak, terkenal. Kemudian kita bilang pasti deh, oke-oke aja, saya mau katakan enggak. Segala sesuatunya bukan ditentukan dari eksternal. Buktinya apa? Buktinya Michael Jackson, kaya, terkenal, ya, uangnya banyak, fansnya banyak. Kalau dalamnya dia, ternyata dalamnya tidak positif, maka di akhir hidupnya dia juga menderita luar biasa, depresi luar biasa. Bahkan ada satu Robin Williams, satu aktor Hollywood juga, yang kerjanya tuh bikin kita ketawa. Nonton film-filmnya lucu-lucu banget. Happy banget, dan kita berpikir nih orang positif banget ya. Pasti hidupnya positif, dan tanpa banyak orang tahu, ternyata di dalam dia itu negatif. Sehingga ketika tantangan, badai, masalah datang, akhirnya dia juga depresi dan menemui kehancuran dalam hidup dia. Tapi ada orang yang eksternalnya penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kegagalan mungkin. Tetapi kalau internalnya, sumbernya positif, maka dia tidak dikontrol dengan apa yang ada di luar dia. Dia tetap semangat, dia tetap luar biasa. Contohnya nih, teman-teman wanita terkasih, kita semua doyan ayam goreng kan? Ayam goreng Kentucky. Nah, di Bandung ada, di Jakarta jangan tanya. Saya pernah sekolah di Amerika, banyak banget Kentucky di Amerika. Di Singapura ada, di mana-mana ada. Tahukah bahwa yang namanya Kolonel Sanders, penemunya dia, beliau itu miskin. Beliau itu bukan berasal dari orang kaya. Beliau itu ketika mendapatkan resep ayam goreng ini, dia menawarkan untuk bisa dibeli resepnya, untuk bisa buka restoran. Orang nolak dia. Dan yang menolak nggak tanggung-tanggung, bukan 10, bukan 100, bukan 500, tapi yang menolak 109 kali, 109 kejadian penolakan. Di luarnya negatif semuanya, tapi kalau dasarnya kita adalah positif, maka kita tetap bisa positif di dalam segala keadaan. Oke, biar gampang gini Ibu-Ibu. Ini ada wadah ya. Saya punya wadah. Wadah ini adalah kehidupan yang melanda hidup kita, hidup yang gak enak.
hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang mungkin ada PHK, suami kita diambil orang, mungkin di dalam sini ada kekurangan uang, ada sakit penyakit ya. Nah, setiap kita kepengen dong punya hidup yang nggak seperti begini, tapi kan masalah ada seperti ini. Apa yang terjadi? Nih, saya kasih contoh lagi. Ini botol kecil, ini adalah kita. Ini adalah manusia. Nah, dalam hidup kita, oke, saya taruh ya tadi, dalam hidup kita, masalah, tantangan kita kecil, itu yang mengisi hidup kita. Masa lalu kita nggak enak mungkin. Tuh, kita diisi dengan masa lalu yang nggak enak. Papa suka mukulin mama, kita jadi kecewa. Kita punya sahabat menipu kita kecewa. Kemudian kita punya keuangan miskin banget, kita kecewa. Kemudian setelah menikah ternyata suami kita nggak sayang sama kita kecewa. Kemudian punya anak-anak kita juga bermasalah, kita kecewa. Sehingga waktu kita lihat kehidupan kita penuh dengan hal negatif di dalamnya. Bisa bayangkan? Kalau ini hidup kita hal negatif, maka gimana kita bisa positif di tengah-tengah hal negatif jika sumbernya di dalamnya kita penuh dengan hal yang negatif. Sehingga waktu tantangan kita masuk ke dalam dunia yang penuh dengan hal negatif, lihat, kita juga tetap akan munculnya negatif. Untuk itu, di dalam hidup yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan. Yang kita butuhkan adalah mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengenal Yesus, kita ini yang tadinya, ini yang tadi ya, tadinya penuh dengan hal negatif, oleh Tuhan kita dibersihkan. Kita dibersihkan, kita kenal firman Tuhan, kita mulai dibersihkan oleh Tuhan dengan air kudusnya. Karena Tuhan bilang, kalau engkau menimba air biasa, engkau akan haus. Tapi waktu engkau kenal aku, engkau gak akan haus lagi selama-lamanya. Kemudian mulailah hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mulailah hidup kita kosong, kita tinggalkan yang lalu. Tuhan akan katakan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, dosa kita udah diambil alih oleh Tuhan, udah dibuang sama Tuhan, udah dihapuskan dosa kita oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Pada saat kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, maka Tuhan mengisi kita dengan hal-hal yang positif, sekalipun kita alami pencobaan, tapi pencobaan yang kita alami, kata Tuhan, adalah pencobaan biasa. Lihat, kita dekat dengan Tuhan. Aku nggak takut burung di udara aja Tuhan pelihara dalam hidupku. Kasih tidak pernah gagal. Tuhan ajarkan 1 Korintus 13. Waktu kita tahu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Tuhan bilang juga dalam firman-Nya, kalau engkau berbuat baik sama orang yang baik kepadamu itu biasa, tapi justru engkau harus berbuat baik sama orang yang tidak baik. Lihat, kita ini dipenuhi oleh hal yang positif, yaitu firman Tuhan. Nah, hidup yang dalamnya, dasarnya positif, pada saat masalah terjadi dalam keluarga kita, masalah terjadi di dalam rumah tangga, keuangan, kesehatan, sakit penyakit, kita mungkin ada di tengah-tengah masalah, kita diceburin, diizinin sama Tuhan, mengalami ujian masalah, tetap tidak berubah. Karena dasarnya adalah positif. Tapi jikalau orang dasarnya tidak positif, yang tadi kita tahu, ya, pada saat orang tersebut tidak positif di dalam kehidupan dia, waktu dia hidupnya penuh dengan kekecewaan dan dia tidak menyerahkan kepada Tuhan Yesus, maka ibu-ibu perhatikan, kaum wanita,
Kalau dasar kita selalu negatif, dikasih hal baik juga, lihat. Dikasih uang banyak, komplain. Punya rumah bagus, masih komplain. Sedikit masalah, komplain. Sedikit suami atau anak bikin salah, komplain. Kenapa? Karena dasarnya ini yang lebih penting. Jadi ibu-ibu, kaum wanita terkasih, kalau kita mau stay positif, kita betulin dulu yang di dalam. Dalamnya kita harus kita kuras dulu. Isinya kita, manusia batiniahnya kita, yang harus dikeluarkan dulu di dalam kehidupan kita. Maka pasti deh, perkara mau apapun badai terjadi di dalam hidup, kita akan tetap positif. Karena kita akan tetap bisa mengucap syukur, kita bisa tetap keluarnya baik-baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu gimana cara ngisinya tadi? Cara ngisinya, ibu-ibu, kita lagi PSBB. PSBB singkatannya bukannya kita social distancing, yang ada PSBB singkatan dari pelebaran, ya kan, body, ya, pelebaran seluruh body katanya, pelebaran seluruh badan banget gitu ya. Karena rata-rata kita nambah berat badannya. Ayo ngaku siapa yang nambah berat badannya. Nah, waktu kita di dalam PSBB ini ya, kita pengen diet. Waktu ibu-ibu diet, kita kan nggak makan ya, kita nggak makan lemak, kita nggak mau makan sugar, gula, bagus gitu ya. Nah sama, kalau kita mau punya kehidupan seperti ini, kita harus puasa. Puasa apa? Puasa mengisi hidup kita dari hidup yang tidak baik. Kita harus puasa ngomel. Kita harus puasa khawatir, kita harus puasa ketakutan. Nggak boleh, jangan izinkan masuk dalam hidup kita. Stop, aku nggak mau terima lagi ketakutan, aku nggak mau terima lagi hal khawatir. Sehingga hidup kita itu dahsyat, ya, hidup kita luar biasa. Kita kasih makanan rohani terus. Baca firman Tuhan ibu-ibu setiap hari, ya, karena itu yang akan mengisi kehidupan kita. Oke, jadi yang pertama, yang paling penting supaya tetap positif, kita mulai betulin yang di dalam dulu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita, sehingga yang jelek-jelek semuanya dikeluarin. Yang bagus yaitu firman Tuhan, yang boleh masuk di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Ya. Oke, yang kedua, stay positif. Gimana supaya caranya kita bisa tetap terus positif? Yang pertama, semuanya tergantung dari dalamnya. Karena kualitas manusia batiniah kita akan menentukan kualitas hidup kita sehari-hari. Kualitas hidup kita sehari-hari tidak akan melebihi kualitas di dalam kita. Jadi kalau kualitas di dalam kita nilainya cuma 5, kehidupan sehari-hari cuma 5. Tapi kalau kualitas batiniah kita 100 nilainya, pasti kualitas kehidupan kita sehari-hari nilainya juga 100. Dan kalau kualitas sehari-hari kita hari ini 100, akan menentukan kualitas masa depan kita, ibu-ibu. Masa depan kita bukan sekedar 100, bisa 1000, bisa 1.000.000. Untuk itu, perbaiki dulu akarnya, perbaiki dulu dalamnya, isi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita tetap positif. Oke, saya masuk yang kedua. Yang kedua, hidup yang positif. Supaya kita tetap bisa terus positif di dalam kehidupan kita, kita harus ngapain? Yang kedua, yaitu hidup yang positif adalah hidup yang selalu menghitung berkat Tuhan. Supaya positif, selalu mengucap syukur. Supaya positif, ya, lakukan seperti yang Raja Daud lakukan di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan
Yuk sama-sama yuk semuanya bicarakan ini. Kita ucapkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Lihat, janji Tuhan, dia nggak pernah akan bikin anaknya kekurangan. Sehingga berkatnya selalu baru setiap hari. Ibu-ibu, hitung berkat Tuhan. Jangan lihat negatifnya. Jangan hitung jeleknya. Jangan hitung kurangnya. Tapi mengucap syukurlah dengan hal-hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak kita terlalu fokus sama yang jelek-jeleknya. Kita fokus sama kejelekan suami kita ya. Kita lihat, aduh, nggak cocok lagi deh sama dia. Dia tuh orangnya udah dibilangin keras kepala, tegar tengkuk, mungkin dia keturunan bangsa Israel kayaknya, gitu ya. Dan kita lupa gimana ternyata di tengah-tengah jeleknya suami kita, pasangan kita, dia juga punya kebaikan. Hitung baiknya, lihat baiknya, jangan lihat jeleknya aja. Tahukah kita? Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang diincar oleh iblis. Wanita Kristen adalah wanita yang diincar oleh iblis. Oleh si iblis yang jahat. Semakin kita luar biasa, iblis semakin takut sama kita. Dia akan semakin coba untuk menjebolkan yang namanya pertahanan iman kita. Dia mulai kasih tantangan. Dia mulai rubah pemikiran kita. Sehingga bukannya menghitung berkat, yang kita hitung adalah nasib jelek kita. Kenapa ya punya suami kayak begini? Kenapa hidup saya susah? Kenapa ya udah menikah 10 tahun gak pernah bahagia? Kenapa ya suami saya ngomel mulu? Kenapa ya? Dan itu iblis senang. Kirim itu terhadap kehidupan kita. Dia serang kita. Dia kasih masalah di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita jebol. Waktu kita jebol, iblis akan bersorak-sorai. Kalau yang namanya zaman sekarang itu kan semuanya serba pakai IT ya, internet, pakai email, pakai computerize semuanya. Saya baca ternyata ya, itu yang namanya di Amerika, yang namanya gedung putih atau tempat presiden bekerja dan berdiam, setiap hari mereka akan kena serangan ya. Bahkan di sini dilihat di Pentagon itu tuh kayak militernya Amerika. Setiap hari ada aja orang yang coba untuk menjebol, untuk merusak sistem, untuk mencuri data, untuk menghancurkan pertahanan Amerika. Enggak cuma satu, 36 juta email setiap hari. Ada yang kirim virus, ada yang kirim teroris, musuh asing, macam-macam gitu ya. Lihat, iblis juga sama. Iblis tahu kita ini melebihi Pentagon. Iblis tahu Tuhan akan pakai kita dahsyat dan luar biasa. Iblis tahu kalau kita dijebolin, maka kita akan menyerah dengan pernikahan kita. Kita akan berkata, udah cerai aja. Wow, iblis pesta langsung. Waktu kita marah meledak dan perkataan kita menyakiti hati orang, iblis langsung pesta. Waktu kita disakiti hati dan kita bilang sampai mati, saya nggak akan ampuni orang itu. Iblis langsung buffet, pesta, all you can eat. Dia coba untuk terus menjebolkan kita. Untuk itu, kaum wanita terkasih, jangan menghitung yang namanya masalah, tapi hitung berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau tidak, terutama kita yang sudah menikah, zaman sekarang orang bercerai itu banyak sekali, tetapi perceraian tidak diinginkan oleh Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya untuk bercerai. Tuhan mau supaya anak-anaknya mengampuni. Di Amerika aja, di data tahun 2018 ini, yang menikah di Amerika ada 2.132.000 orang. Ternyata kalau kita lihat tulisan poin ketiganya, number of divorce, 782.000 orang. Artinya sekitar 40% ada perceraian. Artinya sekitar 2 orang menikah, kan hampir 40% tuh mendekati 50 ya. 2 atau 3 pernikahan ada 1 yang udah bercerai. Bayangkan gitu ya. Jadi artinya iblis akan terus serang kita kalau kita izinkan kita itu negatif dengan pernikahan kita, negatif dengan sikap suami kita, negatif dengan badan kita karena kita punya sakit penyakit, kita selalu negatif dalam kehidupan kita yang kita catat cuma jeleknya aja. Gimana kita bisa positif? Tapi mulai hari ini putar, tukar. Yang kita harus catat adalah berkat-berkat Tuhan. Hitungin. Catatan terbanyak saya termasuk orang yang suka mencatat ya. Di telepon saya, di HP, di note saya itu banyak banget catatan. Tapi kalau saya disuruh mencatat yang namanya berkat Tuhan, itu udah gak ketampung lagi. Dari bangun tidur aja kita udah diberkatin. Masih bisa nafas diberkatin. Masih bisa gerakin tangan diberkatin. Kita masih bisa ngomong, itu berkat Tuhan. Masih bisa lihat suami di samping kita, berkat Tuhan. Masih bisa lihat anak, itu berkat Tuhan. Kenapa sih yang kita catetin selalu jeleknya? Mulai hari ini, count your blessing. Mulai menghitung berkat-berkat kita dan mengucap syukur atasnya. Banyak orang bilang gini, jangan mimpi tinggi-tinggi deh, jangan berharap tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Saya mau katakan di dalam Tuhan gak seperti itu. Di dalam Tuhan, kita bisa punya iman. Kita bisa berkata, sekalipun suami saya sekarang tidak kenal Tuhan, tapi pasanganku pasti akan berubah. Sekalipun keuanganku miskin sekarang, tetapi aku percaya satu saat keuanganku akan diberkati Tuhan. Sekalipun saat ini aku sakit-sakitan, tapi aku percaya kesehatanku akan prima. Itu Alkitabiah. Kita punya iman, kita bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, ayo ngaku siapa di sini selama masa pandemi suka nonton film drama Korea. Saya termasuk orang yang sejak PSBB jadi kenal drama Korea. Tadinya nggak pernah nonton. Terus teman-teman kasih tahu, ini bagus, nonton. Akhirnya jadi nonton. Udah nonton Crash Landing 16 episode, nonton Secretary Kim, What's Wrong with Secretary Kim 16 serial juga ya, satu film itu 16 bersambung. Terus yang sekarang lagi nonton itu Prisoner Playbook, belum selesai tapi 16 juga gitu ya, semuanya 16. Ceritanya ujung-ujungnya happy ending. Walaupun di tengah-tengah seri 1, 2, 3 ada aja masalah. Tapi saya melihat kesamaan. Kesamaannya, orang jahat pasti hancur. Orang baik pasti dibela Tuhan. Orang yang menyerah di tengah jalan akan berhenti. Tapi orang yang positif, dia pasti akan berhasil. Teman-teman wanitaku, apapun tantangan kita hari ini, tetap positif. Perbaiki dalamnya kita. Lalu hitunglah berkat, jangan hitung masalahnya. Benar-benar yang terakhir saya pengen bagikan ya. Hari ini kita seperti drama Korea juga. Kita punya kehidupan yang penuh dengan episode-episode di dalam kehidupan kita. Belum berakhir, tetapi saya sudah tahu akhir dari cerita kita masing-masing adalah penuh dengan kemenangan. Yang sekarang rumah tangganya lagi bertengkar, yang suami lagi berselingkuh dengan wanita lain, punya harapan, tetap positif di dalam Tuhan, bahwa rumah tangga kita akan berbahagia. Hari ini yang punya masalah apapun juga, keuangan,
masalah dengan anak, mertua, masalah dengan ipar, hari ini tetap positif, punya pengharapan di dalam Tuhan. Hitung hal yang baik, percaya kalau dasarnya adalah positif, maka digoncang, digoyang, dihantam, diapain juga, ya pasti keluarnya tetap positif. Yuk wanita, perbaiki dalamnya terlebih dahulu, manusia batiniah kita terus dicuci dengan firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, dan jangan lagi komplain, jangan hitung yang jelek, tetapi mulai catat semua kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Oke, thank you banget Bu Levi, luar biasa sekali khotbahnya, sangat menguatkan kami semua. Yang bisa saya simpulkan dari kesimpulan khotbahnya dari Bu Levi adalah yang pertama kita harus mempunyai sumber yang positif, ya. Lalu yang kedua adalah hidup yang selalu menghitung berkat Tuhan. Jadi kita selalu harus mengucap syukur, betul ya Bu Levi ya. Lalu ya pasti jangan menghitung masalah. Lalu yang ketiga kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu pada akhirnya itu penuh dengan kemenangan. Ya, oke. Selain itu juga harus punya pengharapan di dalam Tuhan selalu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pastor Levi di channel YouTube kami, ya luar biasa banget. Ya, udah banyak, itu udah ribuan, dan kita berusaha untuk merangkumnya semua dengan sangat ketat. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami akan sampaikan kepada Bu Levi. Nah, terkait dari yang tadi Bu Levi sudah sampaikan, ada yang bertanya, Bu Levi, terkadang kita sadar kita harus berpikiran positif. Nah, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita berasumsi negatif terhadap seseorang. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan asumsi-asumsi kita yang terkadang asumsi itu jadi berkepanjangan dan sebenarnya faktanya belum tentu seperti itu. Oke, Bu Levi. Oke, betul banget. Ini pertanyaan bagus sekali karena memang ini secara umum terjadi gitu ya. Kita punya asumsi yang kita tahu kita sebenarnya nggak boleh. Nah, balik lagi gini, kalau kita punya dua radio, ya, radio itu yang satu adalah radio kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, radio untuk yang berkata kita harus selalu positif, kita harus selalu kuat dan lain-lain. Dan ada satu radio, nah ini radio yang kedua, radio tentang nih orang gimana ya, keraguan-raguan kita, asumsi kita. Nah tergantung kita mau nyetelnya lebih kenceng yang mana. Kalau kita nyetel yang kenceng adalah radio keraguan-raguan kita, asumsi kita, maka makin lama pasti apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi sesuatu yang kita lakukan. Untuk itu yang harus digedein adalah radio iman kita. Yang harus dibesarkan adalah kebenaran firman Tuhannya. Sehingga waktu kita mulai ada hal-hal negatif, ketakutan, kecurigaan, bawa kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu, ini yang luar biasanya jadi perempuan. Perempuan itu memang radar istimewa. Punya dimiliki sama pria. Kita punya keahlian atau punya kelebihan oleh Tuhan dikasih radar. Sehingga kita tuh sering kali ya ngelihat seseorang aja kita tahu nih kayaknya something wrong nih. Walaupun kita belum tahu apa. Tapi kita sudah seperti punya radar. Ini orang nggak baik, ini orang ini apa baik atau apa. Nah kalau kita nggak deket sama Tuhan, kita bisa nggak pinter untuk mengendalikan radar kita. Kayak orang nggak bisa nyetir mobil dengan pinter, mobilnya bisa penyok-penyok. Nah radar ini, kalau kita mendekat sama Tuhan, selaras nggak pikiran kita dengan pikirannya Tuhan? Kalau pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, kita minta tolong Tuhan, Tuhan bantu kita luar biasa. Tuhan kasih peneguhan atas radar kita gitu ya.
Tuhan kasih kayak kedamaian, Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa. Salah satu pengalaman pribadi ya, ketika saya bertemu dengan orang yang saya ngelihatnya kayaknya something wrong deh nih. Ada sesuatu yang mencurigakan dari orang ini gitu. Nah, sehingga di dalam diri saya itu ada radio iman yang bilang kita nggak boleh curiga, kita harus baik sama orang. Tapi radio yang satu lagi berkata, tapi ini kayaknya ada sesuatu gitu. Dan kita kan nggak bisa asumsi karena bisa salah gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya selalu bawa kepada Tuhan. Nggak cepet-cepet ambil keputusan, bawa kepada Tuhan, minta hikmat, minta petunjuk. Tiap kita bisa dapat petunjuk beda-beda. Kalau saya paling sering dapat petunjuk itu lewat mimpi. Tuhan paling sering kasih mimpi sama saya. Dan ketika malam itu saya bawa, sebelum tidur saya bilang sama Tuhan, Tuhan masih soal orang ini satu lagi deh Tuhan. Kasih konfirmasi sama saya. Apakah dia baik atau enggak gitu. Luar biasanya Tuhan itu mendengar kok permohonan kita. Tuhan itu deket banget sama kita. Malam itu juga Tuhan langsung kasih mimpi. Terus di dalam mimpinya intinya mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik gitu loh. Jadi udah tenang dan terbukti gitu dari mimpi-mimpi itu. Jadi ayo kencengin radio iman kita. Mendekat kepada Tuhan, selaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Yes. Thank you, Pastor Levi. Ini menarik sekali ya. Jadi sebetulnya kita ini ada kuasa untuk menentukan radio mana yang mau kita besarkan. Jadi kalau kita mau stay positif, berarti yang kita besarkan adalah radio iman. Begitu ya, Bu Levi ya? Oke, luar biasa banget. Semoga menjawab ya untuk Shiners yang bertanya dalam channel YouTube. Lalu ini ada pertanyaan yang di mana pertanyaan ini sejuta umat perempuan di masa pandemi dan memasuki masa new normal ini. Bu Levi, pertanyaannya, Bu Levi, tips yang bisa Bu Levi bagikan untuk memperbaiki mood kita sebagai perempuan, karena kita menghadapi banyak hal yang melelahkan setiap harinya. Contohnya, di masa pandemi nih, anak-anak home based learning. Lalu pekerjaan rumah tangga jadi tidak ada henti-hentinya. Right. Ya, bahkan banyak sekali saat ini perempuan-perempuan di rumah jadi tidak memiliki masa me time. Nah, oke, bagaimana menanggapi mood kita ini terhadap masa pandemi ini? Pastor, silahkan. Oke, dalam hidup memang kita itu harus seimbang ya. Kalau kita dikasih kehidupan yang penuh dengan beban, kita ngerti lah, ibu-ibu udah pada teriak karena anak sekolah online. Kemudian pekerjaan rumah menunggu, ya segala macam. Kalau orang hidupnya tidak seimbang, artinya tidak ada waktu istirahat juga, tidak heran gitu, pasti akan mengalami yang namanya kelelahan. Apalagi dikatakan sampai tidak ada me time gitu kan ya. Tapi sebenarnya balik lagi, kita harus mengatur waktu kita supaya sedikit aja kita juga punya me time. Gitu, karena Tuhan aja kerja 7 hari, Tuhan istirahat. Kita mungkin bisa atur, kita bisa cerita mungkin sama suami kita dan kita katakan, Pak, aku juga tahu Papa capek, tapi terus terang ya kan, Mama juga perlu waktu, atau mungkin kita bisa minta bantuan seseorang, karena keseimbangan penting supaya kita bisa punya waktu untuk sejam aja mungkin kita istirahat sebentar, atau kita bisa minta tolong anak kita bisa lakukan dengan hikmat lah. Jangan selalu memaksakan, karena waktu kita bisa beristirahat, tubuh juga enak ya, kita akan menghadapi hari-hari jauh lebih baik lagi gitu. Salah satu yang bisa dilakukan juga yang pasti adalah mendekat sama Tuhan. Artinya gini, waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan jujur. Kepada Tuhan paling enak kita bisa jujur. Kita bisa bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku capek.
Bukan berarti kita ngeluh. Kita lagi cerita seperti kepada seorang sahabat. Aku capek Tuhan. Aku lemah Tuhan. Aku rasanya udah kerja 7 hari seminggu, ngurusin rumah, anak, suami mungkin gak pengertian. Aku capek Tuhan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu adalah tempat yang tepat. Karena yang lemah datang kepada yang kuat akan mendapatkan kekuatan. Kita datang kepada Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan sirami kita, Tuhan akan kasih kita kekuatan baru gitu. Jadi waktu kita bisa, ibu-ibu, punya waktu sedikit aja untuk berdoa dengan jujur kepada Tuhan, itu jauh lebih enak daripada simpan di dalam. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek banget nih sebenarnya, Tuhan aku capek, Tuhan tolong aku ya Tuhan, aku minta kekuatan baru ya. Percaya deh, Tuhan tuh dahsyat banget. Tuhan bisa kasih kekuatan sesuatu yang kita nggak duga-duga terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi memang harus seimbang, tetap coba cari waktu untuk kesegaran fisikal kita, tetap cari waktu juga jujur sama Tuhan. Keluarin unek-unek kita. Karena kalau unek-unek nggak dikeluarin, aduh capek gini-gini, tapi disimpan di dalam, itu yang bahaya, gitu ya. Tapi keluarin supaya yang baru, yaitu kekuatan dari Tuhan masuk, kita pasti bisa seger lagi, kita bisa ceria lagi. Ada momen di mana saya juga ngalamin masa-masa yang kayaknya capek banget, sibuk banget gitu. Terus sebelum tidur, rasanya udah pengen ngegletak tidur, tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya pergi ke kamar doa, nangis sama Tuhan. Tuhan capek gitu. Jujur sama Tuhan, Tuhan aku capek banget Tuhan, aku capek banget Tuhan. Nangis sama Tuhan gitu ya. Tuhan aku minta kekuatan. Itu luar biasa loh. 10 menit aja kayak gitu sama Tuhan, keluarin unek-unek segala macam. Wah, apalagi baca firman Tuhan gitu ya. Seger lagi, enak lagi. Tidurnya juga nyenyak banget, dan besok rasanya udah dapat kekuatan baru dari Tuhan. Jadi mungkin itu yang bisa saya kasih. Secara spiritual, jujur sama Tuhan. Secara fisikal, koordinasi, kerjasama. Karena jangan dipaksain juga, malah nanti kita bisa sakit. Gitu, ya. Oke. Thank you, Bu Levi. Jadi kita mesti jujur ya sama Tuhan ya, apa adanya aja kita cerita, karena kadang segala sesuatu yang terlalu menumpuk di dalam hati mungkin akan membuat kita juga jadi kelelahan. Oke, buat teman-teman dan Shiner semua yang masih ada pertanyaan, bisa di WA kepada hotline WA dari Shine dengan di nomor 0812 8199 0905. Saya ulang sekali lagi, 0812 8199 0905. Oke, Bu Levi, masih ada pertanyaan lagi? Bu Levi, untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Levi, tadi kan kita bicara dalam hati kita harus selalu stay positif ya. Kita memasukkan segala sesuatu yang positif di dalam hati kita dan juga pikiran. Nah, tetapi kalau ternyata faktor-faktor dari luar yang menyebabkan kita jadi terpengaruh negatif. Contohnya, mungkin Bu Levi bisa berikan tips bagaimana menghadapi orang yang selalu negatif dan mengeluh terus, misalkan anggota keluarga atau teman terdekat yang sering kita temui selalu mengeluh terhadap hal-hal yang terjadi mungkin di masa new normal ini, dan mungkin kita pun sendiri sudah sulit untuk menasehatinya karena dia sebenarnya sudah tahu firman Tuhan, cuman dia masih selalu saja negatif, dan itu membawa akhirnya menjadi beban juga buat para Shiners. Nah, oke, Bu Levi mungkin bisa berikan masukan bagaimana menanggapinya. Oke, itu juga umum banget. Itu banyak di sekeliling kita orang-orang yang kerjanya tuh ngeluh aja. Saya kebetulan baru aja dengar cerita dari seorang ibu, ya sebenarnya udah bukan ibu lagi, dia udah punya cucu bahkan. Dia kedatangan temennya yang seusia dia, jadi sama-sama udah 70 tahun lah umurnya. Lalu dia katakan, ini orang dari dulu, dari muda, kerjanya ngeluh aja.
ngeluh aja, padahal dulu kaya luar biasa. Sampai-sampai akhirnya suaminya ninggalin dia. Ngeluh, mungkin suaminya capek dengar dia ngeluh. Terus udah gitu dia lama nggak ketemu, kata kenalan saya, ketemu lagi. Akhirnya diajak nginep di rumah kenalan saya. Pas nginep, ya ampun, masih aja ngeluh. Ngeluh terus. Bahkan kenalan saya, WA saya dan katakan gini, capek nih pastor dengerin dia ngeluh, capek katanya. Rasanya sekarang pengen cepet-cepet dia pulang aja deh, nggak usah nginep sini. Kirain udah berubah gitu. Banyak di antara kita, Tuhan izinkan ketemu dengan orang-orang yang suka ngeluh. Ya, tantangan berat ini itu kita udah nasehatin segala macam nggak bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau kita dipertemukan dengan orang seperti itu yang ternyata orang itu ada menjadi bagian kehidupan kita dalam arti sering ketemu, pasti Tuhan punya maksud. Salah satu yang harus kita lakukan ya adalah kita harus doain dulu orang ini. Doain artinya bukan di depan dia. Kita harus punya beban ngelihat Tuhan kasihan loh dia. Ngelihat dia dengan belas kasihan. Tuhan aku kasihan ngelihat dia kerjanya ngeluh. Kenapa dia ngeluh? Karena spiritualnya dia masih tertutup. Spiritualnya dia kayak tadi mungkin isinya masih halal dunia. Dia harus ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan. Ketika dia ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan, dia bisa diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Lalu tugas kita, karena kalau kita ngomong terus selama dianya begini, ya kita coba bilang sama dia, udah kenal firman Tuhan, udah ayo ke gereja, tapi dalamnya dia belum ngalamin yang namanya jamahan Tuhan, itu dia akan tetap menjadi seorang pengeluh, bahkan sampai orang umur 70 aja masih ngeluh terus. Sehingga harus kita lakukan, bawa nama dia di dalam doa kita. Benar-benar dengan doa, dengan berbeban. Dengan artinya gini, Tuhan aku sayang banget sama dia. Aku sedih lihat dia kayak gini, Tuhan. Tiap hari doain. Waktu kita ngedoain, batu yang keras, kena tetesan air, batu itu bisa akhirnya berlobang juga. Hati yang keras kita doakan. Percaya bisa hancur juga. Jadi bukan aja sekedar kita ngomong, udah jangan mengeluh, udah bersyukur. Tapi kalau dalamnya dia belum dibetulin, belum ngalamin zaman Tuhan, dia akan tetap ngeluh. Jadi doa kita yang harus kita lakukan buat dia. Di depan dia bagus untuk bisa bilang, udah bersyukur aja. Tapi di belakang dia, peperangan kita melawan kuasa kegelapan yang menutupi dia. Itu peperangan kita sesungguhnya. Kalau kita sayang dengan seseorang, kita nggak akan pernah berhenti berdoa untuk orang itu. Gitu, kiranya jawabannya bisa jadi berkat. Oke, jadi doa terutama yang mungkin bisa mengalahkan segala sesuatu pikiran yang negatif dan juga bisa mengubahkan pemikiran-pemikiran yang selalu masuk walaupun dari luar tidak henti-hentinya masuk dalam pikiran dan hati kita. Oke, lanjutnya Bu Levi, selanjutnya cukup lebih dalam lagi ya saat ini. Di tengah pandemi ini, di tengah pandemi yang ada, bagaimana supaya kita bisa stay positif untuk bisa membantu suami dalam hal finance, karena banyak sekali kan di luaran sana yang ternyata mungkin ada yang pemotongan salary, lalu akan ada yang mungkin income-nya stop dikarenakan masa pandemi, tetapi yang namanya biaya hidup tidak mungkin stop gitu, terus-terusan biaya hidup. Jadi di masa ini mungkin masalah finance itu akan menjadi masalah yang sangat utama dan cukup krusial di rumah tangga. Oke, bagaimana menanggapi ini, Bu Levi? Silahkan. Setiap kita Tuhan kasih yang namanya kelebihan kan, talenta. Ya mungkin salah satunya, yang pasti gini, waktu terjadi cut budget, yang harus dilakukan pertama adalah penyesuaian budget. Duduk sama suami, ayo apa yang harus disesuaikan, pengeluaran apa yang nggak penting, pengeluaran apa yang harus dikurangin. Ternyata masih belum cukup juga misalnya gitu ya, masih perlu pendapatan lebih.
Nah, setiap kita wanita itu Tuhan kasih yang namanya semua kita talenta. Coba cari tahu, karena saya seneng banget loh di masa pandemi ini, saya tuh terima banyak WA ya teman-teman yang mulai usaha baru. Ada yang bikin apple pie, ada yang bikin sate babi, ada yang bikin bakmi. Istilahnya gini, coba-coba, ya kan, nggak apa-apa mencoba. Memang keahlian kita bisa masak, lakukan itu. Nah, mulai coba cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk dijual. Bahkan mama mertua saya usianya 74 tahun, di masa pandemi ini dia itu jago jahit di rumah. Dia tadinya sebelum masa pandemi ngejahit cuma untuk hobi. Tapi ternyata di masa pandemi ini dia tuh ngejahitin celana bayi, celana pendek bayi gitu yang kecil gitu ya, celana pendek kecil. Terus satu celana 5.000 dibayarnya. Jadi ada orang masukin kayak dari orang jualan online, tapi dia karena dia bisa jahit, mama mertua saya jahitin 5.000, Liv, dia cerita sama saya, Liv, mama jahit ini 5.000, nanti dikirimnya nilai 50 kain, udah ada ininya, jahit mungil-mungil kecil untuk anak umur setahunan. Saya sampai, wow, lumayan ya, lumayan banget, kata dia. Jadi tergantung kita bisa selesainya berapa, pokoknya satu celana yang selesai dibayarnya 5.000, kata dia gitu. Puji Tuhan banget kan, artinya gini, banyak cara kok, Tuhan pasti bisa. Yang penting jangan menyerah, coba lakukan aja. Coba kalau kita bisa masak, kenapa nggak coba jualan masakan? Tawarin ke teman-teman, tawarin ke teman-teman anak kita di sekolah, ya mungkin lewat grup WhatsApp, bikin kue, bikin puding, jahit baju, sesuatu yang bisa untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kan positif kan, jangan kayak ngelihat gini, 5.000 capek deh ngejahit cuma dapat 5.000. Nah, banyak kita tidak pernah mau baby step, kita nggak pernah mau hal kecil, kita langsung maunya kalau 100.000 aku mau gitu, kalau 5.000 kapan dapatnya? 5.000 kalau ngejahit 10, 50.000, ngejahit 100 ya kan, 500.000. Artinya lakukan aja, kecil-kecil dagang, laku 10.000, laku 20.000, dikumpulin sebulan penghasilan tahu-tahu 2 juta gitu. Jangan mau langsung yang besar. Atau yang bisa lagi positif yang bisa dilakukan ya. Contoh, lihat deh mungkin di rumah ada barang-barang bekas, ada jas kita yang masih cakep, ada sepatu kita yang masih bagus, kita jualan gitu. Jual aja 25.000, 50.000, mungkin kalau barangnya nggak terlalu mahal. Tahu-tahu ya, waktu dilihat-lihat gitu, saya sempat beberapa saat yang lalu teman saya cerita dia mau pindah rumah. Terus dia katakan kepada saya, aduh barangnya banyak banget, katanya jemaat kami sih ya, barangnya banyak banget nih sekarang udah mulai mau dijual-jualin, ada yang kaos 25.000 kata dia, ada yang kaos atau ada yang jas harganya aku jual 50.000, cepet lakunya ternyata kata dia. Dikasih keterangan memang bukan baru gitu ya, 90% baru atau apa. Tahu-tahu pas dijual-jual daripada barangnya ada di lemari, aku bisa dapetin 1 juta 2 juta kata dia. Lihat, sebenarnya ada kok jalan gitu, bisa kok hal-hal yang kita lakukan. Minta kekreativitasan dari Tuhan, berani mencoba, dan jangan selalu expect yang besar. Mulai dari yang kecil. Yang kecil lama-lama jadi bukit. Oke. Ya. Thank you, Pastor Levi. Iya. Ya, untuk pertanyaan, masih ada pertanyaan selanjutnya, berarti untuk yang tadi sudah menjawab ya, Shiners. Jadi, mulailah dengan, pertama dengan cari talenta yang kita miliki, karena Tuhan pasti memberikan sesuatu yang spesial, sesuatu talenta yang mungkin orang lain tidak miliki, tapi kita miliki. Dan start from your baby step, ya, jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Setelah itu Tuhan pasti akan memberikan hal yang besar. Ya, sebagai ibu rumah tangga, mungkin suami kita adalah kepala rumah tangga, yang kita tahu bahwa kita adalah lehernya. Jadi seorang
Jadi seorang kepala keluarga itu harus dikuatkan oleh leher yang kuat juga sebagai istri. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin dari tadi pertanyaan banyak yang tentang ibu rumah tangga nih. Saat ini pertanyaan untuk yang pertanyaan ini dari yang single ya, Bu Levi. Oke, untuk dari shiners, dari seorang shiners yang single nih, bagaimana misalkan kita dalam kondisi ini udah lagi masa pandemi ya, udah lagi banyak sekali hal negatif yang terjadi, diputusin pacar juga, padahal kita nggak salah ya, dan atau enggak lebih-lebih lagi sampai diselingkuhin pacar nih. Bagaimana untuk selalu stay positif? Boleh, silahkan. Oke, kalau kita sampai diselingkuhin pacar atau diputusin pacar, artinya Tuhan sayang banget sama kita. Itu udah hal positif yang Tuhan kasih kalau saya bilang. Kenapa? Berarti Tuhan lagi nunjukin He is not the one gitu. Makanya dari awal udah diputusin, dari awal udah dipisahin sama Tuhan. Jadi itu positif banget ya, walaupun secara manusia mungkin kita sedih, kita kayak nangis mungkin 3 hari atau 3 minggu, sedihnya nggak selesai-selesai. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup kita tanpa Ia menyiapkan yang lebih baik. Jadi catat baik-baik, Tuhan nggak akan ambil sesuatu. Yes. Akan izinkan seseorang pergi dari hidup kita, pacar kita, kekasih kita, tanpa Tuhan menyiapkan seseorang yang lebih baik lagi. Jadi artinya, sedih nggak apa-apa sesaat aja, tapi positiflah, karena berarti ada orang yang lebih baik yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi stay strong ya, percaya Tuhan bukain di awal bagus banget sebelum kita melangkah lebih jauh kepada orang tersebut. Bersyukur sama Tuhan. Berarti yang nanya ini, yang masih single, kamu disayang Tuhan banget, dijagain Tuhan banget. Yes. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita kehilangan tanpa Tuhan menyiapkan orang yang lebih baik masuk dalam kehidupan kita. Betul. Iya, luar biasa banget ini memberikan penguatan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini ya, Bu Levi. Sebelum saya diserbu lagi dengan pertanyaan yang lain, tapi kalau ada pertanyaan terakhir, oke, silahkan, boleh teman-teman bisa masuk ya. Bagaimana cara memanage perasaan supaya bisa terus selaras dengan rencana Tuhan? Sedangkan keadaan di depan mata kita mengatakan sulit. Oke, silakan Bu Levi. Bagus banget pertanyaannya, thank you ya. Kita ini orang Kristen hidup dengan mata jasmani atau dengan mata iman. Ya, kita tahu kan, Tuhan ngajarin kita hidup dengan mata iman. Kalau betul sebagai manusia yang kelihatan di depan mata itu adalah hal-hal jasmani. Tapi Tuhan kita bukan bicara Tuhan yang jasmani, kita bicara Tuhan yang spiritual. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya di alam spirit gitu. Jadi sekalipun di depan mata yang kelihatan itu adalah hal-hal yang negatif, tutup mata supaya kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Dengan mata rohani kita. Kita tutup mata jasmani supaya kita bisa lihat janji-janji Tuhan. Makanya harus diselaraskan terus. Waktu kita lihat, kok susah hidup, baca Matius 6. Jangan kamu khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Mazmur 23 ayat 1 tadi kita udah baca tadi kan sama-sama. Tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala yang baik gitu kan. Jadi terus tiap hari kita itu semakin kuat dengan janji-janji Tuhan. Dan saya ngalamin sendiri kok. Ketika saya hidup, percaya janji Tuhan, percaya banget melawan arus dengan apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya, ternyata kenyataan yang terjadi adalah Tuhan selalu yang menang. Tuhan selalu yang menang. Waktunya memang bukan waktu kita.
Kita harus nunggu waktunya Tuhan. Tetapi waktu saya cuma percaya, selaras Tuhan aku percaya deh, aku akan keluar dari masalah ini, aku akan keluar misalnya dari masalah keuangan, aku akan keluar dari masalah rumah tangga, aku akan jadi pemenang. Ternyata beneran terjadi. Karena apa? Karena udah ngelihatnya dengan mata rohani. Kalau ngelihat dengan mata rohani itu kayak udah taruh di hati kita, seperti orang nonton film yang tadi saya cerita. Kita udah tahu akhir filmnya. Akhir film kita adalah berkemenangan. Orang yang hidup dengan iman, seluruh tubuh jiwa rohnya sudah tahu akan berkemenangan. Tapi memang harus lewati ujian. Jadi waktu saya udah tahu saya pasti menang, pasti akan luar biasa hasilnya. Itu saya udah hidup dengan iman. Setiap hari saya jalani dengan janji-janji Tuhan. Dan ternyata kenyataannya adalah seperti demikian. Kemenangan demi kemenangan yang akan kita alami. Jadi tutup mata jasmani, buka mata iman. Lihat dengan iman. Janji Tuhan itu ya dan amin pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bu Levi, untuk bicara tadi tentang mata rohani ya, mungkin setiap dari kita mungkin ada juga sih mata rohaninya. Kira-kira tips dari Bu Levi ada nggak sih bagaimana supaya mata rohaninya tajam? Jadi mata rohani kan perlu kita tajam terus, kita harus latih. Nah, bagaimana cara melatihnya itu? Karena kan kadang kita bingung nih, yang masuknya kan di kita semua, yang kita lihat dan yang kita dengar itu semuanya random. Nah, bagaimana mempertajamnya gitu, Bu Levi? Bagus banget pertanyaannya, ya. Ingat ketika kejadian Musa dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke padang gurun, ya. Mereka ke padang gurun, bahkan Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun sampai 40 tahun, ya. Dan apa yang Tuhan melakukan kepada Musa selalu ketika Tuhan mau bicara sama Musa. Yang Tuhan lakukan selalu menyuruh Musa naik ke gunung. Itu selalu. Di gunung Tuhan bicara. Di gunung Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Walaupun mungkin bentuknya ya kan seperti nanti keluar api lah dari semak-semak. Pokoknya di gunung Tuhan kasih yang namanya 10 perintah Tuhan. Di gunung. Musa naik ke gunung, Musa naik ke gunung. Kenapa? Karena di perkemahan dikatakan ada 2 juta bangsa Israel di dalam perkemahan. Bayangin udah kayak kota Bandung, rame, berisik, belum lagi mungkin ada lembu lewat, belum lagi anak kecil lari-larian, berisik. Gimana kita bisa tajam, bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak punya waktu untuk naik ke gunung Tuhan. Supaya kita makin tajam dengan suara Tuhan, supaya makin tajam ngelihat dengan mata iman kita harus punya waktu naik ke gunung Tuhan. Artinya setiap hari punya waktu saat teduh sama Tuhan. Setiap hari datang ke gunungnya Tuhan. Setiap hari harus melatih, ya. Diam, mungkin kita cuma datang kepada Tuhan, diam, dia bilang, Tuhan, I love you Lord. Mungkin diam sesaat, jangan selalu ngomong, tetapi cuma bilang, tanpa ngomong pun sebenarnya Tuhan tahu masalah kita. Tuhan, ya seperti tadi, harus jujur, Tuhan aku lagi beban berat, aku lagi sedih Tuhan. Kita diam di hadapan Tuhan, ya. Kemudian Tuhan akan mulai ingatkan janji-janji Dia. Mungkin kita nggak hafal alamatnya, aduh itu ada di ayat mana ya, tapi tiba-tiba kita ingat, ya kan? Wah, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Nah, itu kita mulai jadi tajam. Oh iya, justru ya, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, nggak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan juga bilang, Roma 8 ayat 28, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bisa dengar, bisa tajam, kalau kita punya waktu sendirian sama Tuhan, keluar dari kesibukan kita, punya waktu supaya kita bisa peka sama suara Tuhan. Jangan ada di tempat ribut terus. Di tempat ribut, orang panggil kita juga nggak denger. Ya kan? Tapi kalau tempat yang tinggi, di gunung, ada orang mungkin dari jauh teriak aja kita bisa denger, ada orang teriak. Tapi kalau di tempat rame, orang
orang teriak-teriak, kita udah pusing malah, aduh terlalu banyak masalah, terlalu banyak pergumulan, ada suara manusia, orang bilang suruh begini, suruh bilang begitu. Aku mesti gimana? Ke gunung Tuhan, ketemu suara Tuhan di sana. Yes, thank you banget nih Bu Levi. Ini benar-benar merinding sekali sampai benar-benar berasa ini seperti suara Tuhan yang mengingatkan supaya kita semua harus selalu ambil waktu di masa kesibukan ini semua, ambil waktu dan naik ke gunungnya Tuhan. Oke, ini terakhir sekali nih, terakhir ya Bu Levi ya. Berpikir positif atau stay positif juga banyak diajarkan oleh para motivator. Ya. Nah, bagaimana kita bisa bedakan berpikir positif yang diajarkan manusia dan pikir positif sesuai kehendak Tuhan? Oke. Silakan Bu Levi. Terima kasih banget. Motivator ya, itu motivator yang berkata-kata quote-quote positif, ngajarin yang positif gitu ya. Itu banyak banget di mana-mana ya. Tapi bedanya, perkataan positif yang diucapkan oleh Tuhan punya kuasa ya. Punya kuasa yang berbeda. Perkataan positif yang Tuhan kasih bukan sekedar membangkitkan yang namanya jiwa aja, tetapi ada kuasa di dalam roh kita untuk menerobos. Karena kata-kata positif tanpa kuasa ya, walaupun dia kasih tahu, oke, kita semangat, oke, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, kan banyak motivator mungkin ngomong gitu. Jangan patah semangat, ayo terus, misalnya kayak gitu. Dibandingkan dengan kata-kata Tuhan yang berkata, jangan patah semangat, aku menyertai engkau. Itu beda banget. Kata-kata motivator dari seorang, kata-kata motivasi dari seorang motivator bagus, tetapi seringkali tidak lama. Ketika tantangan besar lebih terjadi, ya kan, nggak ada kuasanya. Tapi kata-kata Tuhan punya kuasa. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada sama-sama kita. Tuhan nggak ninggalin kita. Tuhan bukan sekedar kasih kata-kata, tetapi Tuhan kasih bukti bahwa Dia ikut bersama dengan kita di dalam masalah untuk menerobos, maju ke depan, untuk memberikan masa depan yang luar biasa. Jadi ada bedanya, yaitu apa? Yang satu punya kuasa Tuhan yang terbukti Tuhan akan melakukannya. Ada janji Tuhan. Dan Tuhan itu kalau berjanji kan nggak bohong. Jadi kata-kata positif dari Tuhan itu mengandung janji. Kata-kata positif dari Tuhan itu mengandung kuasa. Dibandingkan hanya sekedar kata-kata manusia. Ya, karena kata-kata manusia mungkin bisa berlaku untuk orang A, tetapi belum tentu bisa berlaku bagi orang B. Tetapi kata-kata Tuhan berlaku untuk si A dan untuk si B. Berlaku untuk semua. Karena ada kuasa yang mendorong. Kuasa menerobos. Kuasa untuk menang. Karena Tuhan bilang, kita lebih daripada pemenang. Ada orang kalau pakai yang kata-kata motivasi bagus, saya nggak bilang salah, ya. Tetapi kata-kata motivasi sekali lagi, ada orang yang gagal, ada orang yang sukses. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan janji semua anak-anakku, semua ya yang ikut aku, lakukan apa yang menjadi perintahku. Semua akan keluar jadi pemenang. Semua akan sukses. Itu bedanya. Tuhan menyertai, ada janji Tuhan, janjinya ya dan amin, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Jadi, pakai firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memotivasi kita. Karena ada roh di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Oke, ini keren banget sih, keren banget. Kata positif dari Tuhan itu mengandung kuasa yang juga bisa mendorong dan menerobos segala akal dan pikiran manusia ya. Bu Levi, saya gak enak banget nih ngomongnya. Ini pertanyaan ini masih tetap masuk terus. Saya janji ya, bener-bener ini yang terakhir ya Bu Levi ya. Bener-bener ini janji yang terakhir. Oke, shalom ya dengan Bu Levi. Saya statusnya masih single. Ini hal tentang kekecewaan yang cukup lama. Di mana tentang hubungan yang pernah terjalin dengan seorang pria yang pernah mencampakkan diri saya dan dia sekarang sudah menikah dan punya anak.
saya melihat historinya di Facebook, dia hidup berbahagia ya dengan rumah tangganya. Namun saya belum bisa terima apa yang dia perbuat terhadap saya. Bagaimana cara saya untuk bisa menerima keadaannya dan juga mengampuni dia. Oke, terima kasih Bu Levi. Ini yang terakhir saya janji. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ngerti, apalagi waktu kita dikecewakan dan kita ngelihat orang yang mengecewakan kita ternyata hidupnya bahagia. Pasti secara manusia kita kayak kesel banget. Kenapa? Karena manusia itu kepengen terjadi yang namanya kan revenge atau balas dendam. Kamu udah jahat sama saya, kamu hidupnya juga nggak boleh, maksudnya berbahagia. Itu keinginan kita. Tapi saya mau katakan, bukan tugas kita, itu tugasnya Tuhan. Untuk apa? Apa yang ditabur pasti kok akan dituai gitu kan. Jadi serahkan sama Tuhan. Kalau orang itu dulu mungkin mencampakkan kita, orang itu dulu jahat sama kita, dan sekarang dia berbahagia, catatan kejahatannya ada di tangan Tuhan. Serahkan aja sama Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan bukan urusan kita lagi. Artinya gini, kalau Tuhan izinkan dia berbahagia, ya puji Tuhan. Mungkin dia udah berubah, mungkin dia udah menyesali atau segala macam. Tapi apapun yang terjadi itu urusan dia sama Tuhan. Tugas kita bukan hakim. Tugas kita adalah sekarang fokus dengan diri kita. Kenapa saya katakan fokus dengan diri kita? Karena kalau kita nggak fokus membangun hidup kita, kita akan diikat dengan masa lalu. Dan masa lalu kita nggak pernah akan membawa kita ke tempat yang lebih jauh. Masa lalu kita bahkan akan mencuri berkat kita. Kalau kita nggak mau dicuri berkatnya, jangan lihat ke masa lalu. Lihat ke masa depan. Yang pertama yang harus dilakukan sudah pasti mengampuni. Ampuni orang itu. Ya, kenapa mengampuni? Karena selama kita nggak mengampuni, kita yang akan dipenjara sendiri. Waktu kita tidak mengampuni, kita seperti minum racun, berharap orang itu yang mati, tapi yang minum adalah diri kita sendiri. Kita yang akan mati. Stop untuk tidak mengampuni. Katakan hari ini, aku mau mengampuni, aku mau bebas Tuhan. Aku nggak mau dipenjara lagi. Waktu kita bisa melepaskan pengampunan, kita ketemu orang itu, kita ngelihat orang itu bahagia, hati kita udah nggak pusing lagi. Tapi selama kita belum ngampunin, di dalam sini racun. Tadi ingat kan? Kalau dalamnya racun, keluarnya juga pasti racun. Kita nggak akan bisa positif terhadap orang itu. Yang keluar adalah jeleknya aja, negatifnya aja. Jadi harus mengampuni. Kedua, ya, jangan lihat ke belakang. Pertama mengampuni, jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang, jangan ingat-ingat masa lalu, tapi lihat ke depan. Ingat janji Tuhan, di depan kita ada hal baik yang Tuhan pasti akan siapkan. Ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi gini, kalau kita belum kuat untuk melihat dia bahagia, untuk melihat kehidupan dia, jangan lihat, ya. Hindari ngelihat Facebook, hindari untuk ngelihat dia ngapain sih atau ngapain sih. Udah, kan kita belum kuat. Lain cerita kalau kita udah kuat, ya kan? Daripada waktu kita belum kuat, kita lihat kita kesel, kita kecewa, akhirnya kita masukin racun lagi dalam hidup kita. Jadi istilahnya stay away, ya. Ya udah, puji Tuhan untuk hidup dia. Tetapi ini hidupku sekarang. Aku nggak mau lihat lagi, aku nggak mau izinkan sesuatu karena aku belum kuat. Jadi sampai suatu saat kita kuat, udah ngampunin, kita udah jadi manusia yang utuh, udah konten, baru deh pasti waktu ketemu ya udah nggak apa-apa, udah lupain, udah ampuni, udah selesai masalahnya. Tapi kalau sekarang lagi ngebangun ini, ampuni, lihat ke masa depan, jangan dipusingin lagi hidup kita dengan melihat hidupnya dia. Hindari aja untuk sekarang sampai kita kuat. Oke, Bu Levi, berarti kalau saya bisa simpulkan,
tadi kan bicara ada mata jasmani dengan mata rohani. Jadi kalau misalkan mata jasmani kita belum kuat, kita harus tutup aja mata jasmaninya ya. Berarti lebih baik kita tidak usah lihat lagi IG story-nya, tidak usah lihat lagi Facebook-nya. Mungkin untuk melindungi mata jasmani kita ditutup aja supaya mata rohaninya itu yang bekerja. Begitu ya mungkin ya Bu Levi ya. Betul banget. Yes. Jadi boleh aja kita nggak usah lihat aja ya sekalian ya untuk tutup mata jasmani seperti yang tadi Bu Levi bilang, kita buka supaya mata rohaninya terbuka. Dan yang tadi saya bisa simpulkan juga mungkin ada yang jadi bagian kita, mungkin itu yang harus kita lakukan ya, tutup mata jasmani dan buka mata rohani. Dan juga ada yang jadi tugasnya Tuhan gitu. Yang pasti kita mesti harus mengampuni dan kita harus ingat janjinya Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, betul. Karena kalau kita kan luka ya. Iya. Misalnya di mana itu ada luka, lukanya belum sembuh, kita belum ngampunin, kita masih mungkin oke, sekarang kita mengampunin, tapi kan luka juga perlu waktu untuk mengecil. Yes. Untuk sembuh ya. Tapi kalau misalnya kita masih luka, terus kalau kita luka di tangan kanan misalnya, ya jangan kita, karena setiap luka ketepok orang pasti teriak sakit, gitu kan? Kita harus lindungi luka kita selama penyembuhan. Tapi kalau kita buka luka kita pergi ke pasar, kita main basket, ya lukanya pasti kegesek, kena, ya kan? Kita teriak-teriak. Jadi hindari. Gimana cara hindari luka itu? Ya udah, untuk sementara, ya udah, nggak usah pusing dengan urusan hidup dia, nggak usah pusing. Tapi kalau kita udah kuat, udah bisa ngampunin, luka itu akan meninggalkan yang namanya bekas luka. Nah, kalau hidup kita udah sehat di dalam, bekas luka bukan mengingatkan kita ini adalah korban, bukan. Tapi bekas luka akan mengingatkan kita bahwa kita adalah victorious, kita pemenang. Jadi kita lihat luka, yes, aku pernah dilukai, tapi lihat, aku menang. Itu dia bedanya. Gitu. Oke, thank you banget Bu Levi. Saya sendiri dan juga pastinya Shainer semua merasa sangat terberkati dan kita merasa terbekali sekali dengan masa pandemi dan yang mungkin akan semoga segera berakhir dan kita masuk ke new normal. Kita dapat dibekali dengan firman Tuhan yang luar biasa, penguatan yang daripada firman yang tadi diberikan sama Bu Levi, sampai catatan saya banyak sekali, ini sudah jadi bekal berbulan-bulan ke depan, luar biasa banget, thank you banget ya Bu Levi ya. Semoga pelayanan yang Bu Levi lakukan dan juga dengan Pastor Edward bisa sangat memberkati lebih banyak orang lagi dan juga bisa banyak sekali orang yang dikuatkan dan juga diubahkan oleh waktunya Tuhan. Oke, terima kasih Bu Levi. Sebelum saya tutup acara Shine di acara Talk Show Shine hari ini, saya mau ingatkan bahwa buat teman-teman semuanya, teman-teman Shiners jangan lupa untuk follow Instagramnya Shine, yaitu di @shineministry.bdg. Maaf ada salah penulisan sedikit, @shineministry.bdg, bisa dilihat di layar kanan. Shiner semuanya ya, Shine Woman Ministry dengan alamatnya, adresnya adalah @shineministry.bdg. Teman-teman semua sekarang bisa buka HP-nya, lalu klik IG-nya, lalu cari search di sana shineministry.bdg, follow untuk ikuti acara-acara Shine selanjutnya. Acara Shine berikutnya akan diadakan tanggal 13 Oktober 2020. Ya, temanya dan juga pembicara yang akan hadir tidak kalah luar biasanya dengan Bu Levi hari ini. Pastikan siapa yang akan kami undang di IG daripada shineministry.bdg ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Sebelum kami tutup juga, saya mau undang Ibu Ingrid Nawawi sebagai salah satu dari penatua GKPB Fajar Pengharapan untuk masuk ke Zoom ini dan memberikan kekuatan pesan-pesan buat para Shiner dari seluruh Indonesia dan juga sekaligus menyampaikan doa penutup untuk kita semua. Shiners, malam ini kita telah mendengarkan firman Tuhan
dan sesi tanya jawab yang sangat memberkati. Terima kasih untuk Ibu Levi yang sudah membagikan firman Tuhan, dan untuk kita semua. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Dan saatnya kita menutup pertemuan kita, mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur pada saat ini, karena di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, Engkau terus memelihara hidup kami, dan Engkau terus melindungi dan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kokoh dan kuat di dalam hidup kami, sehingga berkat-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami, Tuhan tidak terganggu dan tidak terhalang oleh situasi apapun juga. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi, kami mau tetap meyakini dan mempercayai Engkau di atas segalanya. Sebab Engkaulah tempat kami bersandar satu-satunya. Sebab daripada-Mu datang pertolongan atas hidup kami, dan Engkaulah sumber bagi segala kebutuhan kami yang diperlukan untuk kami. Tuhan, kami menaikkan syukur kepada-Mu. Berdoa untuk semua ibu-ibu dan para wanita yang menyaksikan siaran ini. Apapun yang dihadapi, Tuhan, tolong setiap kami oleh Roh-Mu untuk kami tetap bersandar kepada-Mu. Karena kami tahu pertolongan-Mu kokoh dan kuat, berkat-Mu ajaib dan heran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bye.